Prolog, zaman kekacauan Hilaar di kaki-kaki gunung yang rindang dan lembah-lembah yang subur, terbentang sebuah peradaban yang telah kehilangan cahaya petunjuk. Mesir telah lama meninggalkan kebenaran dan Babilonia tenggelam dalam kemewahan yang sesat. Namun di suatu sudut yang terlupakan oleh banyak catatan sejarah, masyarakat lain, kaum Nabi Nuh alaihissalam, mencapai titik nadir moralitas dan spiritualitas. Pengaruh penyembahan berhala. Tidak lagi manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus, batu, kayu, dan benda mati lainnya menggantikan keesaan yang sejati. Penyembahan berhala bukan hanya ritual kosong, tetapi telah menjadi inti dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Patung-patung dianggap sebagai perantara kekuatan alam dan keberuntungan, sementara para pendeta yang licik memanipulasi rasa takut dan harapan rakyat jelata untuk keuntungan pribadi dan pengaruh politik. Kehidupan sosial dan moral yang runtuh. Masyarakat ini dikuasai oleh ketidakadilan dan kebrutalan. Yang kuat menindas yang lemah dan kekayaan dikumpulkan oleh segelintir orang sementara mayoritas hidup dalam kemiskinan yang mendalam. Pesta pora dan kepuasan nafsu menjadi lebih diutamakan daripada perawatan untuk yatim piatu dan janda. Perayaan yang mewah seringkali menyembunyikan kekejaman dan eksploitasi yang terjadi di balik dinding-dinding istana dan rumah-rumah orang kaya. Ekonomi yang berpusat pada eksploitasi. Ekonomi masyarakat ini berputar di sekitar perdagangan dan industri yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan atau kesejahteraan pekerja. Budak, baik dari perang maupun utang, menjaga roda industri berputar, sementara pedagang kaya memperoleh keuntungan dari kerja keras dan penderitaan orang lain. Ekonomi yang eksploitatif ini mendukung hierarki sosial yang kaku dan tidak adil, memperkuat kesenjangan antara elit yang kaya raya dan rakyat jelata yang miskin. Keadaan rohani yang kelam. Secara spiritual, masyarakat ini juga mengalami kegelapan. Nabi-nabi terdahulu telah memberi peringatan dan membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pesan-pesan tersebut telah lama dilupakan atau sengaja diabaikan. Para pemuka agama seringkali lebih mementingkan upacara dan dogma daripada esensi sejati spiritualitas, hubungan pribadi dan komunal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanda perubahan. Namun, dalam setiap era kegelapan, selalu ada titik cahaya. Ada desas-desus tentang seorang pria yang berbeda, seorang yang tetap setia pada kepercayaan kepada pencipta alam semesta, meskipun semua kemewahan dan kesesatan yang mengelilinginya. Dialah Nabi Nuh alaihi salam, yang kesabarannya hampir mencapai batas, dan yang sebentar lagi akan dipanggil untuk memulai misi yang tidak hanya akan menguji imannya, tetapi juga mengubah alur sejarah umat manusia selamanya. Kesimpulan prolog. Prolog ini mengatur panggung untuk kisah Nabi Nuh alaihissalam, seorang figur yang akan berdiri sebagai mercusuar kebenaran dalam badai kekacauan yang melanda masyarakatnya. Kisahnya akan mengajarkan kita tentang kekuatan iman, harapan, dan perjuangan tanpa lelah melawan kejahatan, sekaligus mengingatkan kita bahwa terkadang perubahan yang paling besar bermula dalam kondisi yang paling gelap. Bab 1. Panggilan Kenabian, Zaman Kekacauan. Di tengah masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan berhala, kekerasan, dan kerusakan moral, Nabi Nuh alaihissalam, seorang pria yang terhormat dan saleh, menonjol karena kebaikannya dan kesalehannya. Meski terlahir di lingkungan yang lalai, dedikasinya terhadap kebenaran membuatnya sangat dihormati di antara mereka yang masih mempertahankan kepercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemanggilan ilahi. Dalam kesunyian doa dan meditasinya, Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman ini mendalam dan mengubah hidup, memerintahkannya untuk menyampaikan pesan kepada kaumnya. Tugas ini, meskipun berat, adalah panggilan suci untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan praktik jahat mereka. Respons Nabi Nuh alaihissalam. Dengan keyakinan tak tergoyahkan, Nabi Nuh alaihissalam memulai tugas kenabian yang mulia. Ia menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat-tempat umum, menyerukan pentingnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kejahatan. Pesannya adalah seruan untuk kembali ke keadilan, monoteisme, dan moralitas yang lurus. Reaksi masyarakat, pesannya, meskipun disampaikan dengan kasih dan ketulusan, umumnya ditolak. Banyak dari kaumnya mengejek dan mencemoohkan Nabi Nuh alaihissalam, sementara yang lain merasa terancam oleh seruannya yang bisa mengubah status quo. Resistensi ini mencerminkan kedalaman degradasi moral dan ketakutan akan perubahan. Keteguhan dan kesabaran.
Menghadapi ejekan dan penolakan, Nabi Nuh alaihissalam bertahan dengan sabar dan teguh. Setiap penolakan hanya memperkuat tekadnya dan meneguhkan komitmennya pada misi suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegarannya menggambarkan kekuatan iman yang menjadi contoh bagi semua yang menghadapi kesulitan. Doa dan harapan. Bab ini berakhir dengan Nabi Nuh alaihissalam dalam momen introspeksi dan doa, mencari kekuatan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya adalah permohonan untuk kesabaran, kekuatan, dan kesuksesan dalam tugasnya, serta harapan agar hati kaumnya dibuka untuk menerima kebenaran dan diselamatkan dari bencana yang mendatang. Kesimpulan bab ini menggambarkan awal dari perjuangan panjang Nabi Nuh alaihissalam dalam menghadapi penolakan dan kesulitan. Melalui kesabaran dan kegigihan dalam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam tetap teguh menegaskan komitmennya pada tugas kenabian dan mempersiapkan pembaca untuk perjalanan yang akan semakin menantang. Bab 2, Tantangan dan Penolakan. Awal misi Nabi Nuh alaihi salam setelah menerima wahyu dan tugas suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihi salam memulai misinya dengan penuh semangat dan tekad. Ia memahami bahwa tugas yang diembannya bukanlah hal yang ringan, tetapi ia juga tahu pentingnya misi ini untuk kebaikan umat manusia. Pengumuman kepada kaumnya, Nabi Nuh alaihi salam mulai dengan mengumpulkan kaumnya dan mengumumkan kenabiannya secara terbuka. Ia memulai dengan lembut, mendesak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Ia berbicara tentang keadilan, kebaikan, dan akibat buruk yang akan datang jika mereka terus mengikuti jalan yang salah. Respon awal dari kaumnya tidak menggembirakan. Banyak yang menertawakan dan mencemooh usahanya, menganggapnya sebagai orang tuai yang telah kehilangan akal. Mereka tidak percaya bahwa seorang dari kalangan mereka yang sebelumnya tidak dikenal sebagai seorang pemimpin atau tokoh agama, kini mengklaim sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Argumen dan debat. Nabi Nuh alaihissalam tidak menyerah. Ia terlibat dalam berbagai debat dan dialog dengan para pemimpin masyarakat dan pemuka agama. Dengan sabar, ia menjelaskan kebenaran dan logika di balik ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menawarkan ayat-ayat wahyu yang ia terima sebagai bukti. Namun, alih-alih mendengarkan, banyak dari mereka menjadi semakin keras kepala dan menolak pesannya. Strategi penyebaran pesan. Dalam menghadapi penolakan keras ini, Nabi Nuh alaihissalam mengubah strateginya. Ia mulai berbicara kepada orang-orang secara individu dan kelompok kecil, mencoba mencapai hati mereka dengan kasih sayang dan perhatian. Ia berkeliling dari rumah ke rumah, menawarkan bimbingan dan nasihat spiritual dan berdoa agar hati mereka dibukakan. Perlawanan dari para pemimpin. Pemimpin-pemimpin masyarakat yang merasa terancam oleh seruan Nabi Nuh alaihissalam mulai secara aktif menghasut orang-orang melawannya. Mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam menginginkan kekuasaan, menyebarkan kebohongan, dan membahayakan keharmonisan dalam masyarakat. Mereka memperingatkan orang-orang bahwa menerima pesan Nabi Nuh alaihissalam akan mengubah cara hidup mereka dan merusak tradisi. Kesetiaan segelintir pengikut. Meski sebagian besar menolak pesannya, ada segelintir orang yang mempercayai dan mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Pengikut-pengikut ini, meskipun sedikit, memberikan dukungan moral dan bantuan kepada Nabi Nuh alaihissalam, meyakini bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar dan suci. Kesimpulan bab. Bab ini menutup dengan refleksi tentang kesulitan yang dihadapi oleh para nabi dan pengikut mereka dalam semua zaman. Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, terus berusaha mengarahkan kaumnya kembali ke jalan yang benar meskipun menghadapi penolakan dan ejekan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi tantangan, serta mengingatkan kita bahwa kebenaran seringkali memerlukan pengorbanan yang besar. Bab 3. Perintah membangun bahtera. Peringatan ilahi. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa melihat perubahan yang berarti pada sikap kaumnya, dan dengan penolakan serta penganiayaan yang semakin intens, Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wahyu ini, ia diberitahu bahwa kaumnya tidak akan lagi beriman, kecuali mereka yang sudah beriman, dan bahwa sebuah hukuman berupa banjir besar akan datang untuk membersihkan bumi dari kefasikan. Perintah untuk membangun bahtera.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membangun bahtera yang besar, memberikan detail spesifik tentang ukuran, bahan, dan desain kapal. Bahtera itu harus cukup kuat untuk menahan banjir besar, cukup besar untuk menampung keluarganya, pengikut setianya, serta sepasang dari setiap spesies hewan. Reaksi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, meskipun awalnya terkejut dengan perintah ini, segera menerima tugas tersebut dengan penuh ketundukan. Dengan bantuan pengikut-pengikutnya, ia mulai mengumpulkan bahan kayu dari pohon-pohon setempat yang tahan air dan kokoh, dan memulai proses pembangunan yang melelahkan. Tanggapan masyarakat. Ketika penduduk setempat melihat Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membangun sesuatu yang menyerupai kapal besar di daratan jauh dari air, mereka meningkatkan cemoohan dan ejekan mereka. Nabi Nuh alaihissalam seringkali diejek saat ia bekerja, dengan banyak yang menertawakan ide bahwa banjir akan menghapuskan bumi. Kesabaran dan kegigihan Nabi Nuh alaihissalam. Meski dihina dan dijadikan bahan tertawaan, Nabi Nuh alaihissalam tidak goyah. Ia terus bekerja pada bahtera, percaya sepenuhnya pada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa tugas yang diberikan adalah untuk keselamatan. Setiap paku yang dipakukan dan setiap papan yang dipasang adalah dengan ingatan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlindungannya. Penghimpunan pasangan hewan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam juga mulai mengumpulkan pasangan dari semua spesies hewan. Proses ini, penuh dengan kesulitan dan keajaiban, adalah bukti lain dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hewan mendekati bahtera dengan tenang dan masuk ke dalamnya tanpa perlawanan. Peringatan terakhir kepada kaumnya, seiring dengan penyelesaian bahtera, Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan terakhir kepada kaumnya, mendesak mereka untuk bertobat dan menyelamatkan diri mereka dari azab yang akan datang. Namun, kata-kata ini, seperti sebelumnya, sebagian besar diabaikan. Kesimpulan bab. Bab ini menutup dengan gambaran Nabi Nuh alaihissalam yang mengamati bahtera yang hampir selesai, sebuah simbol ketekunan dan keimanan dalam menghadapi cemoohan dan penolakan. Bahtera ini tidak hanya fisik, tetapi juga representasi harapan, keberanian, dan iman yang tak tergoyahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tindakan kepercayaan yang mutlak terkadang diperlukan untuk menavigasi badai kehidupan. Bab Mat, persiapan dan cemoohan. Mendekati selesainya bahtera. Ketika bahtera hampir selesai, Nabi Nuh alaihissalam mempercepat pekerjaannya, menyadari bahwa waktu untuk datangnya banjir semakin dekat. Dia dan pengikutnya bekerja siang dan malam, memastikan setiap detail konstruksi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahtera ini bukan hanya merupakan tempat perlindungan fisik, tetapi juga simbol iman dan ketaatan yang luar biasa. Reaksi masyarakat meningkat. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam telah menjelaskan tujuan dan urgensi pembangunan bahtera, kaumnya semakin meningkatkan cemoohan mereka. Mereka mengolok-olok bahtera yang besar dan struktur yang tidak biasa ini sebagai kapal gila yang dibangun jauh dari air. Ejekan dan cemoohan ini menjadi semakin kasar, dengan banyak orang yang datang setiap hari hanya untuk menggejek dan menghina usaha Nabi Nuh alaihissalam. Upaya terakhir untuk menyelamatkan kaumnya. Dalam menghadapi penolakan yang semakin besar, Nabi Nuh alaihissalam tetap mencoba untuk menjangkau hati kaumnya. Dia berdiri di dekat bahtera, mengundang mereka untuk memperhatikan tanda-tanda alam yang sudah mulai berubah sebagai peringatan akan bencana yang mendekat. Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar mengulang seruan untuk bertobat dan bergabung dengannya dalam bahtera untuk diselamatkan. Cemoohan dalam konstruksi. Pembangunan bahtera tidak hanya diwarnai dengan cemoohan, tetapi juga dengan tantangan teknis. Nabi Nuh alaihissalam, yang tidak pernah sebelumnya membangun kapal, mengikuti instruksi ilahi dengan presisi, percaya sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing tangannya. Setiap jengkal bahtera dibangun dengan doa dan harapan, dengan Nabi Nuh alaihissalam kadang-kadang merasa terbebani oleh besarnya tanggung jawab yang dia pikul. Pengumpulan persediaan. Nabi Nuh alaihissalam juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan persediaan yang cukup untuk kelangsungan hidup mereka selama periode yang tidak ditentukan di bahtera. Dia mengumpulkan makanan, air, dan sumber daya lainnya yang akan dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Tugas ini juga diwarnai dengan kesulitan, mengingat sumber daya di wilayah tersebut sudah mulai menipis karena kekeringan dan perubahan iklim yang tidak biasa.
Refleksi pribadi Nabi Nuh alaihissalam. Pada malam-malam menjelang kedatangan banjir, Nabi Nuh alaihissalam sering berdoa dan merenung dalam kesendirian, memohon kekuatan dan keberanian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa tantangan yang akan datang bukan hanya fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Kesimpulan bab ini menutup dengan gambaran Nabi Nuh alaihissalam yang memandang langit yang semakin menggelap dan perubahan cuaca yang semakin cepat. Keteguhan dan kepercayaan dirinya diuji setiap hari, namun ia tetap teguh, dipersenjatai dengan iman yang tak tergoyahkan, bahwa ia telah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menyiapkan diri dan pengikutnya untuk apa yang akan datang. Kisah ini membuat tema ketabahan dan persiapan dalam menghadapi kesulitan yang nyata. Terima kasih telah menyaksikan video kami hari ini. Jika Anda menikmati dan mendapatkan nilai dari apa yang kami bagikan, tolong jangan lupa untuk memberi kami like. Klik subscribe untuk bergabung dengan komunitas kami dan menerima pemberitahuan tentang video terbaru. Kami sangat menghargai pendapat dan masukan Anda, jadi silakan tinggalkan komentar di bawah ini dengan pemikiran atau pertanyaan Anda. Terus ikuti kami untuk konten lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.